Siapapun yang mengandalkan diri sendiri adalah awal kehancurannya. Betul, betul. Ya. Berarti Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang siap ditempah dan siap sukses bersama Tuhan. amin. Berarti apapun kita kerjakan harus mengandalkan Tuhan ya, Le? Harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana prosesnya? Ya, apakah lebih keras kedagingan kita atau kuasa Tuhan? Betul. Ini semua kembali ke pribadi kita. Karena tidak ada sesuatu tanpa seizin Tuhan. Betul. Betul. Semua seizinnya dan semua karena prosesnya. Ya, kalau kita melawan itu karena satu kebodohan. Saya tahu Lai Malawo adalah seorang yang cekatan dan cepat dalam mengambil sebuah tindakan. Hal-hal apa yang Lai perhitungkan atau pertimbangkan ketika mengambil sebuah tindakan yang begitu pasti yang Lai rasakan? Pertama, tujuannya. Tujuan apa yang saya putuskan itu tentu memiliki tujuan yang pasti bermanfaat. Betul. Ya. Dalam pekerjaan juga, apabila saya mengambil keputusan yang sangat cepat, berarti saya sudah terlebih dahulu memikirkan resiko-resikonya dan saya sudah pasti pernah mengalami apa yang menjadi halangan kalau saya mempersulit atau memperlama-lama keputusan itu. Betul. Tapi kan banyak orang Leko begitu mengambil keputusan itu merasakan ini terlalu cepat atau ini terlalu lama. Di sisi mana orang yang biasanya orang terlalu lama mengambil keputusan kalau menurut lain? Orang terlalu lama di dalam mengambil keputusan itu adalah yang tidak berkembang. Yang tidak berkembang atau tidak siap menerima tantangan. Betul, betul, betul. Atau tidak siap menerima perubahan. Betul, betul. Nah, inilah sifat-sifat orang yang tidak mau berkembang itu. Betul, betul. Di dalam pribadi saya selalu memikirkan hal-hal bagaimana saya supaya berkembang, bagaimana saya supaya maju, bagaimana saya menerima tantangan. Betul, betul, Nah, betul, betul. kalau saya mengambil keputusan, tentu sudah saya pikirkan matang-matang. Betul, betul, betul. Dan saya membuat perbandingan di dalam hati kecil saya dan bekerja dengan berpikir cepat. Ini saatnya saya menerima tantangan, saya mengambil keputusan, dan saya harus menyimpulkan, harus berkembang. Pernah saya dengarkan, Le, orang berkata suatu peluang itu adalah keputusan. Bagaimana menurut Le? Ya, tentu. Karena tidak ada peluang dua kali untuk maju. Betul, betul. Ya. Peluang pertama itu adalah kesempatan terbaik. Peluang kedua adalah belajar dari kesempatan yang pernah gagal. Benar-benar. Nah, di dalam kehidupan kita ini, tentu di dalam karir saya, di dalam keputusan saya juga ada banyak hal-hal yang sudah saya lalui. Ya. Tidak harus saya ceritakan bagaimana pahit-pahitnya perjalanan sampai saya mengambil satu keputusan. Betul, betul. Tentu ada dasarnya. Ya, benar. Nah, dan saya berpikir bahwa setiap orang itu ingin menjadi bagian dari kesuksesan. Iya, betul. Tidak ada orang yang ingin menjadi ekor. Ya. Atau hanya sekedar pengikut. Atau hanya sekedar menikmati hasil karya orang. Betul, betul. Nah, dan inilah yang membuat saya harus cepat mengambil keputusan dan tindakan. Betul, betul. Memang saya percaya bahwa ketika ada peluang atau ada kesempatan adalah disitulah kita mengambil keputusan. Dan sebuah keputusan itu adalah satu pemikiran yang 100% kita menerima hasil konsekuensinya ke depan hari. Kan seperti itu kan aku. Sebuah kesempatan dan peluang itu efeknya itu biasanya orang cara mengatasinya bagaimana? Di dalam satu kesempatan tidak
kita tahu bakal gagal atau tidak. Betul. Tentu betul, kita betul sekali. mempersiapkan kesempatan kedua atau cara kedua atau skema lain apabila kita gagal di dalam kesempatan itu. Betul. Nah, kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan ini. Amin. Yes. Tidak perlu kita cemas Betul. menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi di masa depan. Ya. Nah, kita mencoba selalu berpikir positif. Benar. Kalau gagal di sini, tentu sudah ada Tumbuh ke tempat tempat lain. lain yang lebih baik, atau sudah ini tempat yang terbaik, harus melalui semua proses ini. Betul, betul, betul. Harus dilalui semuanya. Betul, betul. Nah, saya mau berbagi sedikit pengalaman. Ya. Saya pernah bekerja di satu perusahaan BUMN. Ya. Dan posisi saya itu sudah termasuk orang yang bisa dikatakan pemikir di situ, ya. Lalu saya mengambil keputusan untuk bergabung di salah satu leasing, Ya. menjadi pemimpin juga. Betul. Dan saya kan tidak memikirkan saya akan gagal di situ. Iya, benar. Ternyata gagal. Yang membuat gagal itu bukan perusahaannya. Saya sendiri yang membuat gagal. Kenapa saya membuat gagal? Ya. Saya membuat keputusan saya tidak mau berjauhan dengan anak istri saya. Lebih memilih keputusan keluarga. Iya. Betul, betul, betul. Nah, tentu kan kita korbankan pekerjaan demi dekat keluarga. Betul. Satu hal yang tidak masuk akal kan, bagaimana cara menafkahi mereka, begitu kan? Betul, betul, Nah, betul, betul. ada, kalau kita berpikir ke ketakutan-ketakutan ini, tentu kita tidak akan berkembang dan maju. Betul, betul, betul. Nah, seiring dengan kita maju, juga tidak ketinggalan bahagiakan orang tua, anak-anak kita, pasangan kita. Betul, Itu tujuannya. Kita bekerja juga untuk mereka kan. Kalau untuk diri sendiri ngapain? Gitu kan? Betul, betul. Nah, apa yang saya dapatkan? Saya kembali ke Rantau Prapat. Di sana anak istri saya. Tidak lama setelah itu saya tidak melamar ini ya. Hanya tanya-tanya ke perusahaan-perusahaan di sekitar situ, bergerak di bidang keuangan juga karena background saya perbankan dan leasing. Saya tanya, langsung ada. Betul, betul. Tuhan kasih. Tuhan kasih alaikum. Ya. Luar biasa. Apa yang dia berikan, ya kecapean memang. Tidak sesuai. Kalau dulu saya pemimpin di sana, yang saya tinggalkan, sekarang saya harus jadi anggota. Iya, benar. Bukan sekedar anggota yang biasa, Iya. tetapi anggota yang dianggap bukan karyawan, Betul. eksternal. Ya saya lalui. Iya. Bagaimana supaya saya dipertimbangkan dan dianggap mampu? Iya. Ya saya lakukan semua prosedur pekerjaannya. Betul. Saya lakukan semua apa yang diperintahkan oleh atasan. Ya komunikasi, tanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan, dan laporan-laporan apabila gagal, apabila ditemui, Iya. apabila berhasil. Betul. Nah, semua kita lakukan. Betul, betul. Alhasil apa? Sembari saya bekerja di situ sebagai eksternal, saya juga melempar lamaran-lamaran ke berbagai perusahaan. Benar. Ya ke perkebunan, ke manufaktur, ke perbankan. Betul. Namun lagi-lagi Tuhan menempatkan saya di bidang perbankan. Wow, luar biasa. Ya, di tempat saya sekarang ini. Puji Tuhan. Nah, di sana bukan sebelum. Masih di bagian Panding, sebuah perusahaan perbankan asing juga. Nah, saya bekerja di sana hanya 3 bulan kontrak langsung diangkat. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mengambil peluang-peluang yang masih ada. Saya sebagai Panding ini saya kuasai. Saya cintai dulu pekerjaan saya. Iya, iya. Saya cintai, ini maunya, gitu ya. Setelah saya penuhi semuanya, saya diangkat. Dan saya berhasil. Kalau orang berhasil tidak segan-segan meminta satu jabatan atau kursi. Betul. Biasanya. Betul. Dan pimpinan itu akan mempertimbangkan, oh iya,
dia layak atau masih kurang lama, atau masih ada seniormu atau ada yang lain lebih layak lagi karena kamu masih muda, masih baru, masih apa. Memang secara loyalitas dan pekerjaan kamu bisa, mungkin gitu. Pernah nggak lain berpikir atau mendengar dari orang-orang sekitar lain itu keputusan yang diambil Lai Alek itu salah seperti itu. Padahal sebenarnya Lai udah perhitungkan itu untuk kedepannya lebih bagus lagi. Bagaimana sisi yang Lai ambil? Jangankan orang-orang terdekat saya, ya, istri saya, adik ipar saya, adik saya, orang tua saya pernah mempertanyakan hal itu. Saya keluar dari perusahaan perbankan sebelum saya di sini. Iya, iya, betul. Karena saya ingin ke bagian lending, Ya. kredit. Kredit. Nah, di sana saya sudah katakan tadi sebagai funding. Ya. Dan saya berhasil, saya meminta ke lending tidak diberikan. Saya mengambil keputusan saya resign. Padahal gaji saya lumayan. Besar. Ya, lumayan lah ya kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang sangat berat-berat lainnya. Jadi hampir 5 juta itu saya sudah bersyukur di tahun 2013 ya. Nah, bagaimana lain meresponi pendapat-pendapat mereka? Apakah lain menjadi marah? Apakah itu menjadi suatu semangat bagi lain? Itu menjadi motivasi ya. Oke. Mereka melarang atau mereka keberatan atau mereka protes saya keluar dari perusahaan itu, saya menjadi termotivasi. Betul. Setelah ini biasanya saya tanggal-tanggal tertentu dapat setoran, dapat gaji, lalu saya berikan ke istri saya. Mungkin 1-2 bulan ke depan saya tidak akan berikan. Tapi itu pemikiran yang negatif. Bagaimana supaya tetap ada setoran itu? Iya kan? Saya bekerja, apapun itu. Saya pernah menjadi kernek helper ya, helpernya truk. Ya. Pernah menunggu pekerjaan yang saat ini. Udah berkeluarga pada saat Sudah 2 anak. Sudah 2 anak. Oh iya, satu anak ya. Luar biasa. Jadi saya bekerja juga sambil melamar ini tidak berapa lama ini dipanggil dan tentu ya sebagai tenaga lending mungkin mereka berpikir bahannya sudah ada, mungkin apalah pemikiran perusahaan ya, upahnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Betul. Kita minta pun standarnya sekian lah gitu kan, tidak juga diberikannya. Sudah, saya tidak kecewa, tetapi saya semakin termotivasi karena inilah keinginan saya, bekerja di bidang kredit, bekerja di bidang lending, pencairan gitu kan. Nah, oke. Saya prospek kemana-mana, lakukan semuanya dari 2015 dan tidak lama di situ pun hanya 3 bulan. Training langsung diangkat. Selama 3 bulan saya tunjukkan bahwa saya yang benar-benar ingin berkarir di sini, ingin maju di sini. Jadi saya tunjukkan dedikasi saya tunjukkan performan saya. Nah, setelah itu diangkat dan sampai sekarang ya Bang Goman bisa melihat sendiri bagaimana perjalanan karir saya. Dia memang secara berlahan ya, tapi saya bahagia, saya nikmati proses itu. Jika lain nanti ke depannya diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin yang besar atau seorang pemilik perusahaan, apa yang utama Lai terapkan? Pertama, biasanya saya bergabung di perusahaan itu penyesuaian diri yang sangat cepat. Ya, tapi ini posisinya Lai sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Pemimpin, pucuk. Sama, saya juga akan lakukan itu. Pernah saya di leasing itu. Pertama, saya memahami bahwa saya leader, saya memberi contoh kepada semua tim saya. Contoh seperti bagaimana maksudnya? Saya membawahi marketing, collection, surveyor, dan operation. Ya. Kalau operation itu adalah dapurnya. Ya. Dapurnya sebuah kantor. Betul. Dapurnya sebuah perusahaan.
tentu di sana dipersiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk mensupport keberlangsungan kantor ini. Betul. Ya. Dan juga saya berpikir saya membawahi marketing. Marketing ini sales atau jualan. Nah, baik itu direct sales maupun mobile atau langsung. Nah, tentu saya harus menempatkan diri sebagai marketing. Ya. Ketika saya berjumpa dengan tim marketing, saya menempatkan diri sebagai marketing. Diri sebagai marketing. Ketika saya jumpa dengan tim operation, saya menempatkan diri sebagai tim operation. Iya. Agar mereka memahami bahwa posisi mereka itu adalah tim support, tim operation. Pernah nggak saya menemukan mereka salah? Apa yang saya lakukan? Tentu pernah ya. Mungkin barangkali mereka berpikir ini baru, ini atau itu pola kerja yang lama, gitu kan? Yang tidak seharusnya. Nah, semua pekerjaan itu kan ada jalurnya. Ya, betul. Ada seharusnya, bukan biasanya, ya. Jadi di dalam pekerjaan itu terapkanlah yang seharusnya, bukan kebiasaan. Betul. Karena di dalam SOP tidak ada biasanya. Seharusnya, diwajibkan. Hanya dua itu. Seharusnya diwajibkan. Seharusnya secepat ini, seharusnya secepat ini. Iya. Bukan kalau biasanya. tim operation seharusnya begini. Seharusnya begini. Nah, kalau ditemukan hal-hal yang kurang mendukung seharusnya ini, tetapi dapat dipenuhi setelah ini dieksekusi, ya berikan. Ada kan setiap perusahaan itu kan, mungkin mas, ya ini contoh lah. Ada setiap leadership itu kan ketika dia memimpin, aku lebih penting attitude. Ada yang satu berkata, aku lebih penting hasil kerja, attitude nomor 2. Kalau lain bagaimana? Kalau masalah attitude, kita tidak bisa jadikan satu poin penting di dalam pekerjaan. Dan juga tidak bisa menomorsatukan hasil. Tidak bisa. Antara attitude dengan hasil, bisa saja begini, kita berpikirnya gampang saja. Seorang marketing dituntut untuk menemui 8-10 orang satu hari. Sementara dia memiliki keinginan untuk maju melalui posisi ini. Nah, dan latar belakang dia bukan orang yang suka menemui orang. Mungkin saja dia suka hanya membaca, atau dia sukanya gamers, atau sukanya dia olahraga, ya. Tetapi dia tidak suka ngoceh, tidak suka berbicara, gitu kan. Betul. Ini adalah kelemahan marketing. Ya. Bagaimana kita melihatnya? Tentu dia lampiaskan dengan sikap yang tidak baik menurut kita. Padahal menurut dia itulah cara dia merubah atau transisi, ya. Transisi dari dia seorang pembaca, seorang yang tadinya santai-santai menjadi seorang yang agresif, yang harus cepat, gitu. Betul. Nah, itu masa transisi. Tentu dia menunjukkan attitude yang menurut kita kurang baik, gitu. Kita jadi harus pahami. Jadi attitude itu bukan satu poin penting. Yang poin penting, lihatlah proses dia berubah. Kita harus pahami dia ini seorang, kan kita lihat dari riwayat hidupnya, hobinya membaca, traveling, atau kalau hobi traveling pasti dia suka ngoceh. Pasti itu. Kalau dia suka futsal, di situ pasti suka ngoceh. Iya. Tapi kalau dia sukanya main badminton, diam ini orang, pendiam. Sukanya main catur, pendiam. Sukanya renang, pendiam. Bagaimana dia ribut di renang? Gak mungkin. Kita nilai dari sini. Oh, dia dari awal kita menerima dia kan kita sudah lihat CV dia sukanya ini. Bagaimana kita membentuknya? Ada transisi. Tentu dia menunjukkan sikap yang kurang baik. Betul. Nah, sembari menunjukkan hasil yang kita harapkan, tentu kan tidak berpatokan juga ke sini kan, ke hasilnya kan. Kita harus dampingi. Tidak terlepas dari dampingan kita juga. Kalau seorang anggota itu tidak berhasil atau gagal, kitalah yang membuat mereka gagal. Kita harus tarik ke diri kita. Saya ini kan leadernya. Kenapa dia bisa gagal? Karena saya. Kenapa dia berhasil? Ya terserah dia. Mungkin karena motivasi, mungkin karena apa. Kalau dia menganggap karena kita, ya syukur. Syukur kalau dia menganggap dia berhasil karena kita. Tapi kalau karena dia gagal,
kitalah yang menarik diri. Kenapa dia gagal? Kita menyesali. Seandainya lah Lai berdiri di hadapan 1000 calon pengusaha, Iya. apa pesan yang Lai sampaikan bagi mereka supaya mereka bisa bertahan? Calon pengusaha, Lai berdiri di depan 1000 calon pengusaha, apa yang Lai sampaikan agar mereka tetap survive dan bisa progres? Tetap berproses, tetap berkreatif. Berproses, Ya, tetap dan berproses dan berkreasi. Proses dan kreasi. Iya. Berarti ada proses, harus ada kreasinya. Harus ada kreatifnya. Harus ada kreatifnya. Harus ada. Hal yang dia kerjakan. Iya. Apa yang dia jual. Apa yang dia jual, misalnya katakan dari 1000 pengusaha ini tentu memiliki ada kesamaan. Di dalam kesamaan ini kita harus ambil peluang. Amati, tiru, modifikasi ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Dengan cara meniru dan memodifikasi tentu kita kan memodifikasi ke arah yang lebih baik. Gak ada orang memodifikasi menurunkan kualitas kan gitu. Betul. Nah, ya itu proses dan kreatif. Banyak orang bekerja sangat luar biasa. Ya. Tapi tidak semua orang bekerja sambil berpikir bahwa ini semua daripada Tuhan. Kalau Lai bagaimana? Itu hal yang mustahil kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Betul. Hal yang mustahil. Manusia yang tidak meyakini agama itu, animisme pun tidak akan percaya pada dirinya sendiri. Kalau dia animisme berarti dia percaya pada pohon-pohon, batu atau apa atau alam. Dia pasti percaya bahwa karena itu. Ya sama dengan kita juga. Siapapun yang mengandalkan dirinya sendiri adalah awal kehancurannya. Betul. Ya. Berarti, Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang siap ditempah dan siap sukses bersama Tuhan. amin. Berarti apapun kita kerjakan harus mengandalkan Tuhan ya, Le? Harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana prosesnya? Ya, apakah lebih keras kedagingan kita atau kuasa Tuhan? Betul. Ini semua kembali ke pribadi kita. Karena tidak ada sesuatu tanpa seizin Tuhan. Betul. Semua seizinnya dan semua karena prosesnya. Ya, kalau kita melawan itu karena satu kebodohan. Mengapa saya katakan kebodohan kan gitu? Gini, kadang orang kecewa itu membuat pelampiasan ke hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mungkin dia pelariannya ke hal-hal yang aneh-aneh gitu, yang nggak pernah diinginkan lah. Nah ini nggak benar. Harusnya ya tetap berproses. Betul. Berpikiran positif saja, berpikir mengalir, berpikir positif gitu aja. Betul. Berarti setiap peluang kita ambil, kita perhitungkan, dan akhirnya ada namanya sebuah keputusan. Iya. Dan setelah keputusan itu ada, kita libatkan Tuhan. Benar. Setelah kita libatkan Tuhan, biar Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Betul sekali. Dan saya percaya Lai Alek atau Pak Tisa akan Tuhan angkat. Tidak menjadi ekor, akan menjadi kepala. Amin. God bless you, Laikum. Amin. Tuhan Yesus berkati.